Shalom saudara-saudari, berjumpa lagi di program ini. Saya yakin percaya saudara yang setia mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan, pasti saudara semakin dikuatkan. Saudara pasti mengalami pengharapan. Ya, dalam Yesus selalu ada pengharapan. Dan ini tema kebenaran firman Tuhan, yaitu Tuhan penjagaku, menyertaiku, jangan gelisah hatiku. Kalau saudara saat ini gelisah karena pergumulan atau karena tantangan hidup, jangan cemas, jangan kecil hati. Kalau engkau datang kepada Tuhan, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kau. Karena Dia adalah Tuhan yang hidup, Yesus Kristus namanya. Jadi tepat sekali tema saya untuk saudara yang saat ini gelisah. Tuhan Yesus, penjagaku, menyertaiku, jangan gelisah hatiku. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita awali selalu dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau Allah yang hidup, Engkau sungguh nyata. Engkau sanggup ya Tuhan. Kuserahkan hidup kami kepadamu. Tuhanlah penjaga kami, menyertai kami di saat hati kami gelisah. Tuhan sanggup memberikan ketenangan, damai sejahtera di hati dan di pikiran kami. Kuasai hidup kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam Engkau selalu ada jalan keluar, ada mujizat, ada pengharapan. Dalam nama Yesus, firman-Mu lah yang berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan. Urapi kami, hanya nama Yesus saja yang dimuliakan. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, atau saudara bisa menyimaknya di dalam kitab Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan ayat demi ayat dan saya akan jelaskan juga. Judulnya adalah Tuhan Penjaga Israel. Judul Alkitabnya. Israel bukan hanya sekedar Israel, tetapi saudara dan saya yang berseru kepada nama Tuhan, yang beriman, yang setia, kita pasti diselamatkan. Tuhan Yesus sanggup menolong saudara. Kita ini terbatas, Tuhan Yesus tidak terbatas. Jadi jangan gelisah selalu, masih ada Tuhan. Ayat 1, nyanyian ziarah. Ziarah di sini, atau nyanyian ziarah, bukanlah kita pergi ke makam atau ke kuburan, lalu kita berdoa di sana. Tidak. Karena iman Kristen yang benar adalah tidak berdoa di kuburan. Karena orang yang mati sudah terpisah dengan dunia orang yang hidup. Tidak ada lagi hubungannya dengan orang yang sudah mati. Lebih baik kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia yang melihat kita, Dia yang hidup, Dialah yang sanggup mengasihi kita, menolong kita, menyertai kita. Jadi marilah berdoa dengan benar, doalah kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, nyanyian ziarah juga adalah perjalanan umat Tuhan untuk beribadah ke bait Allah. Yaitu orang-orang Israel, suku dari Israel. Lalu mereka menyembah dan mempersembahkan korban-korban karena kebesaran, kemuliaan, keagungan, kekudusan, kemahakuasaan Allah, atau bahasa Ibrani Yahweh. Allah yang Esa, yang telah datang ke dunia ini dalam rupa manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia tetap adalah Tuhan. Nah, saudara, juga nyanyian ziarah disebut juga ada 15 pasal di kitab Mazmur, yaitu pasal 120 sampai pasal 134. Pasal 119 sampai 133 disebut Septuaginta atau Vulgata, bahasa Latinnya 70 orang Yahudi
yang berbahasa Yunani. Jadi, Perjanjian Lama di Alkitab sampai Perjanjian Baru diterjemahkan. Ya, di mana orang Yahudi berbahasa Yunani di Alexandria, di Mesir. Diperkirakan diterjemahkan sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Jadi eksistensinya Septuaginta itu adalah kehendak Tuhan. Kitab ini banyak dikutip oleh para rasul Kristus mengenai kerajaan Allah dalam bahasa Yunani atau Perjanjian Baru. Hebatkah Allah kita itu? Dia punya beribu-ribu cara supaya bahasa asli yang digunakan di Alkitab tidak saling bertabrakan, tetapi saling melengkapi. Allah kita bukan Allah yang mati, Allah kita bukan Allah yang kaku. Haleluya. Ya, saudara percayalah bahwa Tuhan Yesus penjagamu. Tuhan Yesus menyertai kita. Ayat yang selanjutnya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Saya yakin percaya memang pada saat itu masih ada bukit-bukit, ya, gunung-gunung. Lalu kita pemazmur atau penulis di sini, kalau dalam keadaan perang, mereka harus ada tempat persembunyian. Entah itu di balik gunung atau di balik bukit-bukit. Tetapi di ayat ini berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ya, bukan berarti kita menyembah gunung. Tetapi ini hanya sekedar lambang bahwa gunung itu berbicara tentang sesuatu yang maha tinggi. Siapakah dia yang maha tinggi? Kalau bukan Allah yang Esa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melayangkan ke gunung, dari manakah pertolonganku? Tidak ada. Karena kita bukan penyembah gunung, percaya gunung itu Tuhan. Bukan. Melainkan berbicara tentang Allah yang maha tinggi, yang maha besar. Dan ayat selanjutnya, dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara yang masih punya pengharapan atau yang tetap berharap kepada Tuhan, percayalah pertolongan kita hanya dari Tuhan. Orang lain boleh menghinamu, orang lain boleh berkata-kata hal buruk tentangmu, tetapi percaya di dalam kehidupanmu, engkau berharga, engkau mulia, sekalipun latar belakangmu salah atau rusak. Tapi kalau engkau percaya bahwa satu-satunya Allah yang bisa memulihkan, maka engkau adalah orang-orang yang beruntung. Tuhanlah yang menolongmu, yang menjagamu. Berubahlah karena ada Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan menerima kita apa adanya. Dia mengasihi kita apa adanya. Asalkan kita beriman, berbalik kepada Tuhan, percayalah bahwa pertolongan kita hanyalah dari Tuhan Yesus. Dan ayat selanjutnya, ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan, dari Allah yang hidup. Dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, Roh yang hidup. Kita ini terbatas, dibatasi dengan ruang dan waktu. Tapi Allah di luar batas, supranatural, ilahi. Allah yang Esa, Ehad, satu. Dan kita sebut dia Tuhan Yesus Kristus. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bayangkan, langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan. Jadi jangan ragu, jangan gelisah. Tuhan itu sang juru selamatmu, sang penolongmu.
Dia itu Allah yang Maha Kuasa. Ayat yang ketiga, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Yang terlelap hanyalah manusia. Manusia bisa tidur terlelap. Tapi Tuhan, dia tidak akan terlelap. Dia tidak meninggalkan saudara. Mungkin kau bertanya, mana buktinya? Seringkali kita mudah menyalahkan Tuhan. Tetapi saat ini, firman Tuhan menyadari kita. Kita tidak harus selalu ada bukti. Buktinya, sampai sekarang, Tuhan mengasihi saudara. Sampai sekarang saudara masih dengar tentang firman Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengasihi saudara, dari sejak awalnya, saudara sudah dibuang ke neraka. Karena kita manusia yang berdosa. Karena begitu besar kasih Allah, tapi kita lebih menyukai hidup dalam kegelapan. Karena kekuatan dosa itu. Tapi dalam Yesus, kekuatan dosa tidak ada apa-apanya. Justru hidup akan dan pasti dibenarkan, dikuduskan, disucikan. Karena kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi, Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Masalah bisa terjadi. Itulah proses mengikut Tuhan. Pergumulanmu, itulah proses mengikut Tuhan. Supaya iman kita semakin teguh. Dan kita berkualitas. Hidup saudara berkualitas. Bukan sekedar keagamaan, tetapi karakter saudara dibentuk oleh Tuhan. Sifat saudara yang dulunya keras, jadi dibentuk oleh Tuhan. Jadi berkenan di hadapan Tuhan. Itu bedanya. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Artinya ada waktunya. Ada saatnya Tuhan memberkatimu. Jadi kalau belum, jangan gelisah. Jangan kecil hati. Tuhan masih memprosesmu, tapi Dia memberikan engkau kekuatan. Dan percayalah, pasti ada jalan keluar. Amin. Amin. Ayat yang keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya. Musuh kita yaitu roh jahat, kuasa kegelapan. Berdoalah. Tuhan sanggup mengirimkan malaikatnya, melindungi kita, menjaga kita. Apapun keadaanmu saat ini, masih ada doa. Kalau belum terjadi doanya, tetap berdoa. Pasti akan terjadi. Tuhan berikan yang terbaik, indah pada waktunya. Ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhanlah naungan kita. Sebelah kanan berbicara tentang kemahakuasaan, otoritas Allah. Allah itu berdaulat, berotoritas, berkuasa. Siapa yang bisa menyaingi, siapa yang bisa menyamai, siapa yang bisa tentu tidak ada. Itulah otoritas Allah. Dialah yang paling tertinggi, yang maha di atas segala-galanya. Mengapa kita membatasi kuasanya? Mengapa kita mengecilkan kuasanya? Tetapi saat ini firman Tuhan berkata bahwa Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Dia selalu meneguhkan kita supaya kita tidak terus jatuh tergeletak, tapi bangkit. Ada pengharapan bagi saudara. Haleluya. Ayat yang ke-6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam.
Ayat ini melambangkan bahwa Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Esa atau Yahweh dalam bahasa Ibrani-nya, Dialah penjagamu, Dialah yang menyertaimu. Bayangkan, matahari tidak akan menyakiti engkau. Ya, ini berbicara tentang sesuatu yang menderita, yang panas. Matahari kan begitu panas. Siapa yang bisa tahan panasnya? Artinya apa, saudara? Di dalam segala kondisimu yang berat, yang menyakitkan, Tuhan tetap ada buat saudara. Tuhan tetap membela saudara. Maka dari itu jangan kecilkan kuasa Tuhan, tapi besarkanlah Dia. Artinya apa? Kita mengagumi Dia. Tuhan, Engkaulah penolongku, Engkaulah segalanya. Ucapkan demikian dalam doamu. Engkau yang membuka jalanku. Engkau Allah yang besar, tidak tertandingi. Amin. Itulah Tuhan kita. Dia melindungi, menyertai, memelihara engkau. Seperti biji mata Tuhan. Kita seperti biji mata Tuhan. Berharga, dilindungi. Kita adalah orang-orang yang berharga. Haleluya. Ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Yes. Berdoalah selalu setiap langkah. Sebelum engkau keluar, sebelum engkau beraktivitas. Berdoalah. Kuasa darah Yesus, lindungi aku. Karena kita tidak tahu ke depannya. Biarlah kita ada dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Apa yang dimaksud kuasa darah Yesus? Bukan kita mencari darah, tetapi kita beriman. Hanya oleh darah Yesus tidak ada yang bisa melawan. Apapun, kuasa gelap tidak sanggup melawan. Kalau kita berdoa, darah Yesus, tutup bungkus perjalananku, kendaraanku, kehidupanku. Lindungi dari segala roh maut. Karena roh maut selalu ada. Tapi orang yang berseru kepada Tuhan tidak akan mempan roh maut mengalahkan kau. Berdoalah demikian, Tuhan menjaga nyawamu dari segala kejahatan. Ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ini luar biasa. Penutup yang sangat luar biasa. Tuhan menjaga keluar masukmu. Artinya apa? Diberkati. Apapun yang kau usahakan. Orang lain boleh menjebak engkau. Orang lain boleh menjatuhkan engkau. Orang lain boleh menghina engkau. Orang lain boleh membuat jaring-jaring belenggu supaya engkau jatuh. Tetapi jangan takut, jangan gelisah. Tuhanlah penjagamu. Tuhan Yesuslah menyertaimu. Ini doa kita. Jangan gelisah. Apapun badai kehidupanmu, tenangkan hatimu, fokus kepada Tuhan, dan tetaplah berjuang. Pasti Tuhan akan mengangkat engkau lebih tinggi, lebih mulia, sehingga nama Yesus saja yang dimuliakan. Itu saja yang saya bisa bagikan, dan saya akhiri selalu dengan doa. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah Israel, Allah yang mengasihi umat-Mu. Artinya umat Allah yang berseru, yang percaya, yang mau dituntun oleh firman-Mu. Tuhan, pertolongan kami ialah dari Tuhan yang Esa. Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun tantangan kami, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup memelihara, menyertai, menjaga kami.
Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sanggup. Tuhan buka gerbang sorgawi. Tuhan punya cara untuk membela diri kami. Mengasihi kami. Menuntun kami. Dan kami mengalami mujizat. Selalu ada pengharapan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus menyertaimu, menjagamu, melindungimu dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.